Oke, ini dari kemarin banyak banget yang request update perkembangan progres rumah gue. Jadi hari ini mumpung lagi ada waktu luang, gue mau muter-muter di rumahnya. Sebenarnya ini itu udah 70-80% udah tinggal finishing doang, tapi karena emang kemarin pandemi juga dan ada beberapa problem lah, gue revisi berulang kali ganti desain, akhirnya jadi terhambat. Hari ini gue tunjukin ke kalian udah sampai mana progres pembangunan rumah gue. Alca, laptopnya bawa nggak? Ayo sini Ca, kita buka desainnya. Oke, ini desain rumah secara keseluruhan. Gue masukin ke sini biar kalian bisa lihat. Jadi ini itu adalah box yang di samping ini tuh buat atasnya rem basement gitu lah. Nah ini tuh udah jadi semua dikelilingin sama marmer. Terus kita coba masuk dulu deh. Nanti satu-satu kita bedah ya. Jadi ini itu rem jalan menuju basement mobil ke bawah. Jadi nanti alur flow keluar masuk mobil kalau mau ke basement itu lewat ke sini. Ini itu nantinya bakal full marmer sih ya, harusnya kalau nggak ada perubahan di kiri dan di kanan. Oh yang di kiri nggak ding, yang di kanan, yang di kiri itu nanti kayak acian yang Jepang-Jepang gitu, gue nggak tahu namanya, gue lupa. Jadi awalnya itu ini tuh mau kita kasih paras Jogja, batu paras Jogja gitu. Cuman kayak setelah dipikir-pikir kayak dimarmerin aja deh sekalian nanggung. Yang ini itu ruangan genset di depan, genset segala macam. Jadi kita taruh pas di belakang pos satpam biar gampang kalau misalnya kenapa-kenapa bapak satpam yang ngurusin. Ya kita masuk ke basement. Nah, ini itu apa namanya part-part dari lift rumah. Jadi udah kita kan pesannya itu udah dari tahun lalu. Sebenarnya udah datang dan udah tinggal dipasang doang nih. Cuman kita taruh dulu di sini karena belum pada jadi yang di bagian dalam. Ini nanti tempat mobil-mobilnya ditaruhnya itu di sini. Coba Cak. Ini itu adalah basementnya nanti dan di sini itu harusnya ada pagar lagi karena untuk keamanan juga. Jadi berlapis-lapis pagarnya bisa digembok. Nah, ini di belakang si mobil-mobilnya nanti. Jadi tadinya itu yang tembok itu tadinya itu full kaca ya. Cuman dipikir-pikir untuk keamanan juga jadi kita kasih tembok dulu baru di atasnya kaca. Kacanya itu nyambung sama taman samping. Nah, ini tadinya itu gue mempersiapkan kamar omen di sini, kamar omen dan kamar mbak-mbak di sini karena ini kan membangun rumahnya sebelum si omen nikah. Tapi karena si omen nikah dan udah punya anak, ini kamar jadi nganggur ini. Gue tidak tahu ini kamarnya akan dipakai untuk siapa. Ini bakalan jadi toilet buat kamar mbak di sini, buat mereka mandi dan lain-lain. Ini itu tadinya kamar omen ada di sini. Di sini kamar mbak dan yang di ujung itu adalah tempat apa tuh namanya, tempat gue lupa namanya, pokoknya itu buat naro-naro mesin kolam renang segala macem, itu ada di ujung situ. Nah ini di belakang gue adalah rumah liftnya. Jadi nantinya lift ini akan tembus dari basement ke lantai 1, lantai 2 sampai ke rooftop, ke paling atas. Jadi dia bakal naik turun 4 lantai si lift ini. Harusnya ini nanti yang besi-besinya ini rumah liftnya warnanya itu rose gold ya. Karena liftnya juga besi-besinya itu warnanya rose gold, iya benar. Nanti kita tanya Tipang deh, kayaknya Tipang udah tahu juga. Kalau di bagian bawah situ itu gudang-gudang sih. Jadi sebenarnya kan problem utama rumah gue yang lama adalah karena sering banyak yang ngirimin barang, entah barang endorse, entah barang apapun. Rumah gue tuh jadi berantakan banget kayak gudang. Akhirnya di rumah yang baru gue bikin gudang yang gede banget buat naruh barang-barang yang dikirim-kirim ke rumah gue. Oke, ayo kita naik ke lantai utama. Wah. Ini udah dimarmerin semua nih yang di bagian sini. Nah, ini dia. Tipang tadi harusnya dari sini, mana ya Tipang ya? Bentar ya. Tipang. Ayo sini. Mereka curang, harusnya dari awal mereka ikutan ngevlog tapi mereka nggak mau panas-panasan. Enak banget ngadep di situ. Oke Tipang, lanjut kamu yang jelasin. Ini foyer. Mana gambarnya Elca? Sini Cak. Tunjukin gambar aja. Itu tuh sebenarnya pintu masuk utamanya, jadi harusnya ucuk-ucuk tuh datangnya dari sini, ya kan? Ya, tadi aku belum jelasin yang ini soalnya tadi aku masuk dari pintu basement. Makanya harusnya tuh masuknya lewat Iya, sini. jadi harusnya itu pintu utamanya itu di sini. Cuman karena tangganya belum jadi kita lewat basement dulu tadi. Gitu. Kita perlu jelasin yang kolam koi nggak? Ntar aja ya. Kan ada gambar aja di. Ya udah gambar aja deh. Jadi di bawah
di depan foyer ini pintu utama, di bawahnya full kolam koi gitu. Ntar gue masukin gambarnya. Silakan lanjut Bang. Terus di sini tuh pokoknya kayak ruang tamu, ruang tunggu, ruang tamu, pokoknya entrance gitu buat guest yang nggak terlalu dekat, yang bukan keluarga, bukan temen dekat gitu. Jadi di sini aja ngumpulnya. Berarti Ocha sama Salsa kalau ke rumah kita taruh di sini ya? Iya. Nah, ini ruangan favorit Ipang nih. Ini living area, jadi mostly kita bakal ngabisin waktunya di sini gitu. Ini mulai dari ruang keluarga, TV, sofa di sini. Lanjut langsung tanpa sekat itu ada ruang makan. Terus di situnya langsung ada kitchen, dapur bersih. Ini dapur bersih di situ lokasinya. Ada islandnya juga. Ini sebenarnya di sini ada kayak apa namanya? Ada bar stools juga. Jadi sarapan dan yang snack-snack gitu bisa di meja islandnya langsung, nggak perlu di dining area gitu. Terus di situ ada dapur kotor. Jadi buat masak yang heavy duty-nya itu di sini. Tapi kalau buat masak yang lucu-lucuan atau yang sekedar apa ya, yang nggak kotor-kotor amat dan yang sifatnya nggak rutin-rutin banget tuh di sini. Kalau yang di sini tuh sekalian buat service area juga, buat si mbak yang bantu rumah, buat omen gitu-gitu. Ntar ada ruang makannya juga di sini gitu. Ini ya sebenarnya kayaknya yang bikin lama ini kan perubahannya itu detail-detailnya udah kepasang. Ketimbang yang terakhir kita ngefokus ini kayaknya belum ada ya. Terus ini sistem listrik, AC, segala macam plafon sebelumnya belum ada, sekarang udah kepasang semua juga. Sama ini loh, yang kayak gini nih yang bikin lama. Jadi kemarin pas pertama kali dibikin, tangganya kan kayak dibikin aja gitu. Ternyata setelah dilihat tangganya kurang presisi, jadi diulang lagi tingkat presisinya dan lain-lain sampai lebih rapi lagi. Kayaknya detail-detail kayak gitu yang bikin makan waktu banget sih kalau misalnya lagi finishing rumah kayak gini. Ini outdoor areanya ada pool. Terus ini kemarin request ada bagian anaknya buat bikin. Terus udah gitu apa tuh namanya, bagian taman keringnya di sana. Kemarin tuh terlalu complicated, ada pohon-pohon gitu, kalau menurut aku kayak terlalu padat. Jadi kayak kita maunya adalah tanamannya yang nempel di dinding aja. Terus di sebelah sini ada hanging garden gitu di bagian temboknya nih. Cuman masih diperdebatkan karena Arif maunya tanaman asli, gue no, karena gue nggak bisa ngerawat tanaman. Dia ngerawat kaktus aja mati, coba gimana mau ngerawat tanaman setinggi itu, dan maintenance-nya terlalu mahal. Aku sih no, tapi kita masih berdebat dalam rangka negosiasi. Di sini sih harusnya kalau misalnya jadi di sini yang vertical gardennya sampai ke atas, dari bawah sampai ke atas. Cuman aku nggak. Coba deh, menurut kalian gimana? Aku sih tim no karena high maintenance dan terlalu apa ya, tinggi sih budgetnya. Ini tadinya itu ruang bilas outdoor. Jadi kalau misalnya Bukan sebelum ruang, tempat. Iya, tempat bilas outdoor. Jadi sebelum berenang kan bilas di sini dulu. Cuman kayaknya kita mau jadiin ini biar luas. Kita jadiin ini taman aja, kursi-kursi di sini. Kita pindahin ruang bilasnya itu jadi di dalam. Jadi ada ruangan yang gitu karena ya ngapain Sekalian juga aja. ya. Dan ini untuk kloset sekalian kalau misalnya butuh di bawah sini. Jadi di sininya bisa semakin lebar. Baim bisa lari-lari ini di sini nih. Ini ruang kerja ya? Ya. Ini juga udah mengalami ratusan kali revisi karena Arif maunya gym. Terus aku maunya realistis aja, nggak bakal nge-gym. Karena kita udah berkali-kali punya treadmill di rumah pun nggak pernah dipakai. Terus aku pikir kalau misalnya ketimbang kita cuman lari doang, treadmillnya nggak perlu lah dibikinin ruangan khusus dedicated buat nge-gym gitu. Mendingan dipakai buat yang lebih sering kita gunakan fungsinya, yaitu kantor. Jadi kalau Lucky, terus Alca, terus ada siapapun yang datang, anak-anak Bill Pro segala macam, meetingnya bisa di sini. Jadi nggak mengganggu aktivitas di dalam rumah gitu loh. Jadi kalau misalnya gue atau Arif lagi butuh brainstorm sendirian, butuh masuk gue sendiri gitu, dan nggak pengen diganggu misalnya sama aktivitas rumah bla 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 bla, ya ngedekemnya bisa di sini gitu. Nah, ini part yang paling gue suka di sini. Ini tadinya tangga mati gitu kan. Tadi kan ini kan semuanya tangga yang kecil kayak gitu. Cuman akhirnya ini kita permanis, jadi bisa untuk duduk-duduk juga di sini. Kayak konsep itu kayak bangku stadion gitu, tau gak sih? Jadi
yang trap-trapan, terus kita kasih bisa buat duduk-duduk, terus kayaknya kita bakal ngasih bantalan cushion gitu jadi lebih empuk gitu. Ini kan keras nih gitu. Ini bisa untuk menikmati senja di sini. Dan buat misalnya ngopi-ngopi segala macem, yang nerima tamu yang sifatnya kayak lebih casual aja gitu bisa di sini. Nah ini nih, ayo Ki, ini yang masih jadi bahan perdebatan kemarin. Jadi akhirnya dijadikanlah ini ruang kerja pribadi buat di rumah. Cuman desainnya itu lucu banget. Mana sini Nah laptop? itu tadinya kamu nggak mau kayak gitu. Arif maunya desainnya tuh benar-benar buat dia sendiri gitu. Dia nggak mau ruang meeting. Tapi gue pikir kan kita kerja nggak sendirian ya. Masa iya kita nggak bikin kayak ala-ala meeting. Akhirnya win-win solutionnya adalah bikin kayak gini. Wait. Jadi Arif tuh maunya tadinya kayak gini doang. Jadi dia pengennya ya private buat dia doang gitu kan. Sedangkan aku maunya ya kita kan kerjanya biasanya kerja tim gitu. Kita butuh brainstorm dan butuh meeting. Aku maunya kayak gini nih. Jadi kalau pas lagi ada orang kayak gini bisa disusun. Jadi misalnya aku bisa di sini, Arif bisa di sana. Atau bisa kayak gini kalau misalnya kita lagi butuh meeting. Kamu kayak gini mulu. Kamu kasih tahu sama mereka, ini bisa ditarik. Ini itu bisa ditarik. Menyesuaikan dengan kebutuhan gitu loh. Jadi kayak gini. Gini juga kan? Kita cari kalimat yang lebih bagus. Ini mejanya kalau misalnya lagi kelipat. Nah, kalau misalnya kita butuh orang yang lebih ramai, mejanya bisa ditarik sehingga melebar menjadi dua bagian. Jadi aku bisa di sini, gunain fungsi yang di sini, Arif bisa di sebelah sini. Nah, kalau misalnya kita mau meeting, meja yang ini bisa digeser ke tengah, ada relnya gitu. Jadilah tempat meeting. Dan kalau misalnya ini ada view lainnya, kalau misalnya udah nggak kepake lagi, mejanya tinggal dilipat rapi lagi, jadi luas lagi di depannya. Itu win-win solution karena kita berdebatnya banyak terus kayak aduh jalan tengahnya gimana ya. Oke. Saya kalau kayak gini lumayan, gue bisa bikin podcast segala macam kan. Kalau misalnya mau bikin podcast tinggal mejanya gue buka. Kalau misalnya lagi mau kerja lebar gitu, butuh buat syuting apa gitu, mejanya bisa gue tutup. Mantap sekali ini desainnya. Lanjut, kita ke atas yuk. Oh iya, sebelum naik ini kita mau jelasin musolanya Salsa sama Ocha aja deh. Jadi ini ada musola. Aku nggak ngerti. Ini musola. Nah ini tuh pintunya tuh nanti di sini ada pintu. Jadi itu pintunya dibikin seamless gitu loh, kayak seakan-akan nggak ada gitu. Nah terus habis itu di sini tuh kan ini kan kayak dinding mati kayak gini. Tapi biar fungsional di bawahnya itu tuh dikasih tempat wudhu kayak gini. Nah ini ayo nggak usah pegang-pegang. Nah ini musolanya tuh tempat wudhunya tuh yang di sini. Ini poin wudhunya dari sini. Sini ada sini kan? Terus ini tuh pintu masuk yang tadi di situ tuh yang di depan. Ini musolanya di sini. Ini dia musolanya. Nanti ini tuh di sini ada kayak kisi-kisi gitu biar udah ada sirkulasi udara. Nah, ini adalah satu-satunya kamar di lantai 1. Jadi konsepnya itu adalah ini akan kita jadikan kamar bagi orang tua yang akan menginap di sini. Misalnya nyokap bokap gue datang dari Batam atau mama papanya Tipa lagi mau nginap di sini atau Ocha Salsa mau nginap di sini. Ya, bisa aja kalau misalnya kalian awas lu nginep sini ya. Kamar ini bisa dipakai untuk keluarga yang mau nginap. Terus buat ini juga sih, kan kita nggak tahu ya kalau misalnya kita dikasih kesehatan sampai tua, alhamdulillah. Cuman ini kamar sekalian buat kamar jaga-jaga. Misalnya nanti udah nggak kuat naik tangga gitu, ntar kita tinggalnya di sini, tidurnya di sini. Kan ada lift. Ya kan siapa tahu ntar rusak. Oke. Nah, ini desain kamar mandinya. Kamar mandinya juga kita bikin simpel aja. Tapi ini gue yakin kamar mandinya akan sangat terpakai karena kan selama pandemi ini, selama corona, jadi ada aturan di rumah kita sekarang kamar tidur itu kan di lantai 2 semua. Siapapun yang keluar dari rumah untuk pergi keluar dan ketika pulang ke rumah tidak boleh naik ke lantai 2, itu area steril, harus mandi dulu di lantai 1 dan naik ke atas setelah beres mandi. Jadi mungkin nantinya kalau misalnya kita udah tinggal di sini dan masih pandemi, sebelum kita naik ke kamar utama di lantai atas, kita mandinya di sini dulu kali ya. Karena di lantai ini nggak ada tempat mandi kecuali yang tempat kolam renang tadi. Malah kalau yang buat bisa bilas. di basement tadi deh. Makanya yang ini sengaja kamar mandinya gue bagusin juga karena gue yakin ini kita bakal sering kepake mandi di sini sebelum naik ke lantai 2. Gitu. Semoga sih pandemi cepat berakhir. Mari kita naik. Nah, di belakang gue ini tadinya adalah 2 kamar yang berbeda. Kita bikin kamar anak itu 4. 1, 2, 3, 4.
Cuman setelah gue pikir kamarnya kebanyakan dan kita tidak punya playroom buat misalnya si Baim mau main-main, naruh perosotan, naruh mandi bola segala macam. Enggak, buat ini loh sebenarnya. Karena biasanya tuh anak kecil kan mainannya banyak. Terus berantakan. Nah, biar berantakannya tuh teralokasi dengan baik, nggak kemana-mana. Yaudah kita korbankan satu kamar anak untuk jadi playroom. Sekalian buat ruang belajar juga sih, dan bukan buat Baim doang, buat adik-adiknya juga nanti. Dan yang mendesain adalah dia. Saya. Dia nih desain interior juga, jadi ini kemarin spesial dari bulenya nih. Kado dari Buni buat Baim gitu. Jadi tadinya kan di sini ada kamar mandi karena masing-masing kamar itu punya kamar mandi. Nah, biar luas kamar mandinya gue buang dan digabungkan aja dengan kamar sebelahnya. Terus kita bikin pintu paralel gitu bisa masuk ke kamar anak yang pertama. Jadi ketika dia capek main, dia bisa langsung mandi di sini sebelahnya dan masuk ke kamarnya di ujung. Silakan. Nggak membazir gitu, kebanyakan toilet. Tibang bisa dijelaskan saya dari nih, dia dong yang jelasin. Nah, jadi nanti tuh di sini tuh ada perosotan, terus ada manjat-manjatan. Iya, kayak wall climbing gitu buat anak kecil. Sama kayak ada reading book area gitu. Kita bagi 2 section juga sih. Jadi di bagian mana ya? Bagian situ ya itu playing areanya. Mainan. Di bagian sebelah sana itu adalah study areanya. Jadi buat dia belajar, naruh buku segala macam itu di sebelah sana. Jadi ada split area gitu. Itu kan? Ya. Terus ke kamar tidur ya. Nah, terus ini di kamarnya Baim. Ini itu nuansanya itu kamar tuh tidur kayak apa ya, kayak Scandinavian gitu sebenarnya. Jadi kayak warnanya tuh pakai light gray, terus woodnya juga warnanya terang, putih sampai hitam. Jadi warna-warna yang dipakai tuh warna-warna netral yang emang soft gitulah. Terus konsepnya juga simple karena kita pengennya ruang tidur tuh benar-benar ya buat tidur, buat naruh baju, naruh personal stuff. Jadi kalau mainan-mainan segala macam tuh nggak di sini gitu kan. Terus furniture-nya di sini tuh nanti kayak sistemnya tuh knockdown gitu loh. Jadi bisa kalau misalkan dia bosen sama kamarnya atau udah semakin besar, ya tinggal diganti aja. Jadi bukan yang kayak fix furniture gitu loh. Jadi bukan yang customize harus nempel di situ, terus kalau misalnya mau diganti harus bongkar gitu, enggak. Jadi kita pengennya yang ya udah masih bisa dirubah-rubah gitulah positioningnya. Gue itu ya paling benci rumah yang banyak kabel berseliweran. Jadi mumpung lagi bangun rumah baru nih, rumah sendiri, perencanaan kabelnya lumayan matang. Jadi setiap ruangan itu udah dipersiapkan kabel buat modem, buat listrik, buat CCTV, buat apapun yang diperlukan, dan kita lebihin beberapa kabel. Di situ juga banyak kabel colokan pasti akan banyak di sini biar meminimalisir kalau misalnya sewaktu-waktu pengen pasang ini gitu. Jadi nggak perlu narik kabel lagi, nggak perlu bobok tembok, nggak perlu naruh kabel di luar tembok. Semuanya udah kita tanam di dalam dan ada beberapa spare kabel yang masih kosong. Ruangannya bisa jadi lebih clean. Nah, kayak gini nih, gue udah nyiapin semua kabel untuk smart home, segala macam, modem dan lain-lain. Ketika ini jadi nanti, bakal nggak ada satupun kabel yang kayak gini nih kan. Kalau misalnya kita perencanaannya nggak matang, tiba-tiba, mau pasang modem di lantai 2, harus narik kabel, tiba-tiba ada kabel berseliweran di tembok, itu kan akan merusak pemandangan. Jadi, tapi ya nggak tahu juga nanti kalau di kemudian hari tiba-tiba ada butuh penambahan ya. Aku bikin spare banyak kabel kosong yang bisa kita pakai. Jadi nantinya sih harusnya nggak bakal ada kabel yang berseliweran kayak gitu. Mari kita lanjut. Apa Cak? My room. Cak kan tidak punya kamar di sini. It's my room. Ini kamar anak kedua dan ketiga. Enggak, ini kamar tamu yang tingkat itu. Oh iya, lupa. Silakan. Ini adalah tadinya tuh kamar anak. Cuman dipikir-pikir keluarganya Arif itu kalau dari Batam banyak banget anaknya aja. Kakaknya Arif tuh ada yang anaknya 5. Terus udah gitu, belum lagi sepupunya Baim tuh total 9 ya yang dari keluarga kamu. Nah, kalau datang ke sini itu tuh waktu itu kita sampai bingung gitu mau nginep di hotel, tapi kan jadinya nggak personal gitu, jadinya kurang waktu quality time barengnya kan. Pengennya tuh ngumpul guyup bareng-bareng gitu loh. Makanya kita sediain ada kamar yang kayak gini.
Itu tuh kayak bunk bed gitu, jadi tingkat dan ada 4 bed. Satu bed ini bisa diisi sama 2 anak lah. Jadi tuh satu kamar ini bisa diisi sama 8 anak totalnya. Terus karena kita udah mengorbankan space buat tempat tidur, jadi kan nggak ada space buat lemari gitu kan, karena udah terlalu padat. Jadi lemarinya itu kita siasati dengan ini laci-laci, kayak tangganya juga jadi laci yang bisa dibuka gitu. Ini kayak gini. Nih, jadi ini semuanya bisa dibuka, jadi bisa fungsional buat naro-naro pakaian gitu. Kayaknya seru deh tidur di bunk bed kayak gini. Pacar kalau kayak gini aku bakal tiduran di bawah. Kan dia bilang ini kamar dia. This is my room. Oh ya. Kalau kamar mandi kayaknya desainnya kurang lebih sama ya. Kalau yang kamar Ya, kayak gini. nggak ada yang spesial juga sih, ya shower dan kloset aja. Kalau menurut gue ini adalah kamar anak dengan posisi terbaik. Kalau misalnya gue jadi Ibrahim, gue bakal pilih kamar yang ini karena posisinya itu hook dan ini kan bakalan kacanya lebar gitu ya. Pemandangannya itu luas banget dan Baim bisa memantau pergerakan mobil-mobil yang lewat. View-nya enak banget di kamar ini. Jadi kalau gue jadi Baim, gue bakal pilih kamar yang ini harusnya, bukan kamar yang ujung tadi. Tapi ya ini desainnya tuh lebih dewasa gitu, lebih grown up. Jadi mungkin nanti kalau Baim udah gedean, pengen pindah ke kamar itu, ya itu buat adiknya, mana tahu kita. Bisa. Nah, ini adalah tempat dimana gue akan menghabiskan waktu paling banyak. Ini kamar tidur utama kita. Sebenarnya desainnya itu simple deh, nggak aneh-aneh. Cuma ada kasur, ada ini apa namanya? Ada kayak Benchnya gitu di depan kasurnya. Terus kalau yang gue sih requestnya, gue pengen pencahayaannya bagus. Jadi di kiri kanannya itu kacanya gede-gede banget dan ada kursi bench juga di samping kacanya situ. Jadi gue bisa duduk ngeliatin orang yang lagi berenang di bawah. Ini juga sih, aku mah requestnya cuma satu, pengen nuansanya tuh lebih warm gitu. Lebih warm gitu, makanya kita pakai lantainya biar kayu ya. tidurnya juga lebih enak gitu kayaknya ya, kalau misalnya ininya warm gitu. Betul. Dan nantinya ini kamar, gue akan mencoba membuat kamar ini menjadi secanggih mungkin. Kita pakai magic window juga dan macam-macam yang gue belum tahu detailnya apa. Nah, di belakang kamar kita ini adalah kamar mandi utama dan wardrobe. Oke, ini nantinya akan jadi kamar mandi kita. Mungkin batapnya ada di sini. Di sini adalah showernya dan di sini klosetnya. Harusnya sih ini nuansanya bakalan marmernya putih, terus ada nuansa gold dari sanitary-nya ya, Bang ya. Saya dari arsiteknya kemarin ngasihnya nuansanya kayu-kayu gitu, tapi aku nggak mau karena aku pikir kalau bisa di kamar mandi pakai kayu-kayu gitu takutnya cepet lapuk, cepet rusak gitulah pokoknya. Maintenance-nya ribet lah. Karena ini kan di kamar mandi kena air segala macam. Jadi akhirnya kita ganti marmer aja semuanya. Cuman ini marmernya kita belum dapat sih yang buat kamar mandi ini. Meskipun marmer juga menurut aku ya agak-agak susah juga maintenance-nya buat air. Tapi ya ketimbang kayu mendingan marmer. Nah, di samping sini, ini kan nanti kan gue kasih kaca gede gitu ya. Di samping ini gue sengaja ngasih balkon dikit di luar biar kalau misalnya mau santai gitu malam-malam bisa ngeteh-ngeteh ngopi-ngopi di sini di luar sambil ngeliat pemandangan di Jadi kayak kolam ini renang. doang sih sebenarnya, kayak apa sih yang buat balai-balai di Bali itu loh yang biasanya kecil doang Iya, gitu, dan balkon. nggak kita kasih kursi juga. Ini sengaja buat ngemper aja gitu di lantai, kita yang di luar sini. Ada benchnya. Oh, ada benchnya. Nggak kayak dijadiin ada undakan gitu, terus Oh. nanti dikasih kayak Bantal-bantal iya, kan? bantal gitu. Di sini adalah wardrobe-nya. Ini buat naruh baju-bajunya Tipang, tas segala macam di sini. Ini buat ruangan Tipang make up. Semuanya di sini. Kayaknya nggak kepake deh di aku ruang make up-nya. Aku kalau dandan cuma pakai kaca kecil gitu doang sambil tiduran di kasur doang. Ya, tapi Jarang banget sambil duduk. wardrobe pasti bakalan kepake buat naruh barang-barang sih. Yuk lanjut ke atas yuk. Ini, jadi kan gue itu lumayan banyak koleksi Hot Toys-nya. Tadinya ruangan ini itu buat gue bikin lemari gitu, lemari kaca buat naruh mainan-mainan Hot Toys gue. Cuman desain ini dibikin sebelum kita memutuskan untuk pakai lift. Tapi gara-gara rumah liftnya jadi ada di sini, akhirnya jadi dikorbankan nih, hilanglah lemari-lemari kaca buat nyimpan Hot Toys gue. Dijadiin rumah lift. Sedih sekali. Ini disclaimer, pakai lift juga sebenarnya bukan buat gaya-gayaan sih. Sebenarnya gue awalnya tidak setuju juga. Cuma setelah kemarin kan kita program pas hamil segala macam, ternyata nggak boleh naik turun tangga, sedangkan rumah ini tangganya bejibun gitu loh. Jadi kayaknya
kalau kita mikir juga kalau misalnya nanti tiba-tiba ada kondisi kesehatan kita gimana gitu, kalau misalnya nggak ada lift kita bakal repot sendiri. Terus Dan capek banget dari basement ke lantai ya, 4 dan itu capek terus banget. ini juga ntar kalau orang tua datang ke sini kasihan gitu loh naik turun tangga sebanyak itu, kita mikirnya gitu. Si Omen itu kan sering menggunakan fasilitas-fasilitas gue secara berlebihan ya. Jadi sepertinya nanti ini biar Omennya olahraga, niat gue kan baik biar Omennya olahraga. Liftnya akan gue kasih akses cuman buat gue doang pakai fingerprint. Jadi Omen kalau misalnya gue panggil biarkan dia naik tangga. Kalau mbak-mbak yang lain nggak apa-apa, gue daftarin fingerprintnya. Jadi mbak-mbak bisa pakai lift, semua Kiki, Alca, Faisal yang lain bisa pakai lift. Khusus Omen aksesnya nggak gue kasih buat naik lift. Oke, kita di rooftop tepat jam 12:05. Ini panas banget di sini. Jadi tadinya itu rooftop ini kan setelah didak, ini tuh nggak buat apa-apa sebenarnya. Tapi dipikir-pikir, Buat barbecue aku bilang. sayang juga mubazir ini nggak dijadiin apa-apa tempatnya. Akhirnya ya udah kita bikin lah di sini ruangan entertainment. Nanti ini bakal kita tembokin keliling pakai kaca gitu. Di sini adalah tempat kalau misalnya Tipang mau karaoke, mungkin ruang karaoke-nya ada di sini, meja biliar, terus gue udah mesen itu sih apa yang basket-basketan time zone gitu. Terus ada game arcade gitu, semuanya pokoknya gue taruh di ruangan ini. Karena ini ruangan PM-nya Arif gitu. Arif tuh pingin ada apa namanya? Pingin ada ruangan yang tempat dia bisa boys night out sama temen-temennya gitulah. Terus udah gitu ya di mana? Di bawah nggak ada tempat lagi. Karena mereka kayak pengungsi dari Akhirnya ya udah tuh bagian atasnya dia bikin kayak gini lah, terserah dia aja lah. Gue udah gak ngerti. Nah, tapi gue cuma ngambil setengah bagian rumah untuk ruangan main-main gue tadi. Di sini ini masih luas banget, ini kosong semuanya. Disinilah tempatnya yang request Tipang tadi, meja barbecue segala macam. Jadi kalau misalnya kita ada tamu atau bikin party, selain bisa barbekyuan di samping kolam renang, kita juga bisa di rooftop. Ini nantinya bakal gue bikin kayak meja-meja bar gitu loh, taruh kursi di sepanjang Ya, situ gitu. dan Aku requestnya kaca, jadi setengah kaca gini loh, jadi kayak pemandangannya kelihatan, terus kita kasih meja bar juga gitu. Jadi kan itu yang gue jelasin tadi. enggak, tapi kan aku nggak bilang itu kaca. Kayaknya kacanya udah kita ganti deh, soalnya kalau itu pakai kaca, kalau ada tamu yang pakai rok, tetangga bisa ngintip dari bawah. Jadi kita akalin lah desainnya bukan kaca. Oh gitu. Tapi masih bisa Iya. tembus. Terus tidak recommended banget jam segini ke rooftop. ternyata. Ini kayaknya tempat baru enak sore, malam atau pagi sih. Kalau siang sih panas sih. Kita ntar kalau di dalam sih aman ya karena sistem AC-nya tadi nyampe ke atas juga sampai rooftop. Ruangan ini masih di rooftop, jadi di sebelah ruangan entertainment kasih toilet juga biar kalau misalnya ada tamu teman-teman yang mau butuh ke toilet nggak perlu turun ke bawah, ada di lantai rooftop juga. Udah deh, beres semua rumahnya. Kalau yang lain kayaknya nggak perlu gue jelasin. Paling ada beberapa ruangan rahasia di rumah ini yang nggak gue kasih lihat karena namanya ruang rahasia. Kalau misalnya gue kasih lihat jadinya udah nggak jadi ruang rahasia lagi. Oke, selesai sudah house tour update terbaru rumah gue. Jadi ini buat kalian yang udah nagih-nagihin dari kemarin, utang gue udah lunas ya. Ini sambil sekalian gue mau ngasih tau deh, jadi laptop yang gue pakai dari tadi itu adalah Asus ZenBook 14 UX425. Ini adalah Asus ZenBook terbaru, gue baru dikirimin juga sama mereka. Yang gue suka dengan laptop ini adalah ultra slim dan ultra light. Ini tuh tebalnya cuma 13,9 mm dan beratnya itu cuma 1,1 kg. Jadi gampang banget dibawa kemana-mana dan sangat amat ringan ini laptop. Daya tahan baterainya juga bisa sampai 16 jam, jadi aman banget kalau misalnya gue bawa kerja atau meeting di luar, bisa untuk waktu yang lama. Gak perlu ribet cari colokan buat ngecharge. Desainnya juga classy banget sih, jadi nggak malu-maluin kalau misalnya kita mau bawa meeting. Dan laptop ini full I/O ports, ada beberapa Thunderbolt Type-C, transfer datanya itu jadi lebih cepat. Menyenangkan sekali ini laptop. Salah satu fitur yang paling gue suka dari laptop ini adalah Windows Hello. Windows Hello itu penting banget sih menurut gue karena ini adalah salah satu cara yang lebih personal untuk kita bisa pakai laptopnya. Karena dia kan bisa di-tag wajah kita dulu atau jari atau pin, jadi lebih safety semuanya. Kalian yang kebetulan lagi nyari laptop, boleh banget sih jadiin Asus ZenBook ini sebagai salah satu referensi. Coba browsing-browsing deh, kalian pasti suka harusnya yang ini. Oke, udah beres semuanya. Sekarang gue mau cari makan dulu sambil gue mau ngecek-ngecek tukang kerja di bawah deh. Mari kita berangkat. Nggak ngerti, Arif selalu ada penambahan ruangan dadakan. Ini juga nih yang bikin lama nih kemarin nih karena berdebat. Ih, gue ngapain sih? Gue salah fokus sama dia. Lu ngapain? Lo ngapain ngumpet di situ? Lu kejar gue pakai kapal. Ayo sini.
Mana mereka? Belakang, bagian belakang.